بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ونيل خير كل مؤمن بجاه سيد الرسول هديتنا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقربنا وقراباتنا وجميع أساتذة مشايخنا ولجميع المتبرئين والمتبرئات لهذا المسجد بأن الله سبحانه وتعالى يتبشر بالرحمة والمغفرة ويسكن الجنة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah rahimakumullah, kita masih berbicara tentang peristiwa dan kemuliaan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengulas dan membaca hadisnya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini secara lengkap yang ditulis oleh salah seorang ilmuwan Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah. Wa fi hadis Malik bin Sa'sa'ah. Ini hadis riwayat dari Malik bin Sa'sa'ah. Inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam haddasahum an lailatin usriya bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada mereka tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Qala, dia mengatakan, bainama ana fil hatimi wa rubbama qala fil hijri muttaji'an iz atani atin faqadda. Rasul mengatakan ketika aku berada di Hatim. Hatim itu dikatakan tempat antara rukun Yamani dan makam Ibrahim, Al-Hatim, atau fil hijr ya. Ketika itu aku sedang berbaring, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril, lalu kemudian dia membelah dada. Qala, dia mengatakan wa sami'tuhu yaqul, aku mendengar ucapannya, fasyaqqa ma baina hadhihi, dia membelah antara ini. Faqultu lil Jarud wa huwa ila janibi, aku bertanya kepada Jarud, dia ketika itu berada di sampingku, ma yakni bihi, apa yang dimaksud? Qala min sagrati nahrihi ila sya'ratihi, jadi dibelek dari bawah leher terus sampai ke bawah pusar. Ya, dibelek dada Rasulullah SAW. Kemudian wasami'tuhu yaqulu min qassihi ila sya'ratihi, dan dia mendengar juga dari qassihi. Qassih ini ada dikatakan di bawah tulang dada dari sini sampai ke bulu-bulu ya. Fastakhraja qalbi, lalu dikatakan kemudian malaikat Jibril mengeluarkan hatiku.
Summa utitu bitashtin min zahabin mamlu'atan imanan. Kemudian habis itu dibawain bejana, baskom atau bak itu yang terbuat dari emas, di mana itu sudah penuh dengan iman. Ya. Faghasala qalbi, kemudian hatiku dicuci, dibersihkan. Summa hasya summa uida, kemudian dijahit dan kemudian dikembalikan lagi. Ya, sebagaimana semula. Enggak ketara kalau habis dibelah. Ya. Summa utitu bidabatin dunal bighali atau dunal baghali wa fawqal himari abyad. Kemudian aku diberikan kendaraan, di mana kendaraan itu lebih kecil dari bighal, dan lebih besar daripada keledai yang berwarna putih. Faqala lahul Jarud, lalu Jarud berkata kepadanya, itu namanya huwa al-buraq ya Aba Hamzah. Itu namanya buraq, kendaraannya namanya buraq wahai Aba Hamzah. Qala Anas, apa yang mengatakan huwal buraq ya Aba Hamzah, apakah itu namanya buraq wahai Aba Hamzah? Kata Anas, na'am, iya. Yada'u khutwahu inda aqsa tarfihi. Dia meletakkan langkahnya itu sejauh mata memandang. Berarti kalau melangkah itu langkahnya itu sejauh mata memandang. Sampai mana kita mata memandang? Tergantung matanya ya. Tergantung matanya. Ke belangkah itu sejauh mata memandang. Ya. Langkah buruk maksudnya. Fahumiltu alaihi pantalaqa bi Jibril hatta ataitu sama ad-dunya. Maka aku dibawa oleh buruk, bersama aku juga malaikat Jibril, sampai ketika itu aku sampai ke langit dunia. Fastaftaha, kemudian malaikat Jibril minta dibukain, ketok pintu langit, tolong bukakan. Qila, lalu ada yang bertanya, man haza, siapa ini? Qala Jibril, kata Jibril, ini Jibril. Qila wa man ma'ak, sama siapa kamu? Bahasa kita begitu. Qala Muhammad, saya bersama Muhammad. Qila, ditanya lagi, wa qad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus? Maksud sudah diangkat jadi rasul? Qala na'am, ya sudah. Qila, kalau gitu dikatakan juga marhaban bihi, selamat datang. Panikmal maji ja'a, orang yang paling mulia telah datang. Jadi kemuliaan Nabi kita diakui oleh para malaikat. Faraddas salam. Kemudian setelah itu fafataha, pintu langit dibuka. Falamma khallastu fa idza fiha Adamu. Begitu Rasul masuk ke langit itu, tiba-tiba di sana ada Nabi Adam. Faqala, lalu Jibril berkata, haza abuka Adam. Ini bapakmu Adam. Fasalim alaih, ucapan salam kepadanya. Fasallamtu alaihi, lalu aku ucapkan assalamualaikum kepadanya. Faraddas salam, kemudian Nabi Adam menjawab salam saya. Summa qala, kemudian dia mengatakan marhaban bil ibni soleh. Selamat datang anak yang soleh. Wan nabi soleh, dan nabi yang soleh. Summa so'ida bi hatta atas sama asaniyah fastaftaha. Kemudian lanjut lagi. Buraq itu membawa Nabi sampai ke langit yang kedua. Jibril minta dibukakan. Datang lagi pertanyaan dari dalam. Man hada, siapa ini? Qala Jibril. Lalu jawab, ini Jibril. Qala wa man ma'ak, bersama siapa kamu? Qala Muhammad, aku bersama Muhammad. Qila, ditanya lagi, wa qad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus? Qala na'am, ya dia sudah diutus. Qila, maka dikatakan lagi, marhaban bihi fa ni'mal maji ja'a, selamat datang, orang yang paling mulia telah datang. Fa fataha, lalu pintu langit dibuka. Falamma khallastu ida Yahya wa Isa wa huma ibna al-Khalah. Begitu aku masuk, di dalamnya sudah ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Keduanya ini adalah saudara sepupu. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini sepupuan. Ya. Qala, Jibril mengatakan, hada Yahya wa Isa, ini Yahya dan Isa. Fasalim alaihima, ucapkan salam kepada keduanya. Fasallamtu,
Kemudian aku ucapkan salam. Faradda summa qala. Mereka berdua menjawab dan dia berkata, marhaban bil akhi soleh wan nabi soleh. Selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Summa su'ida bi ila samai salisah. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga. Fastabtaha. Lalu kemudian minta dibukakan pintu langit. Qila man hada. Siapa ini? Qala Jibril. Ini Jibril. Qila wa man ma'ak. Bersama siapa engkau? Qala Muhammad. Saya bersama Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi. Apakah dia sudah diutus? Qala na'am. Iya. Qila. Maka sambutan marhaban bihi. Fani'mal maji ja'a. Selamat datang. Orang yang paling mulia telah datang. Fafataha. Lalu pintu langit dibuka. Falamma khallastu ida Yusuf. Begitu aku masuk, ternyata di dalamnya sudah ada Nabi Yusuf. Qala. Jibril mengatakan, hada Yusuf. Ini adalah Nabi Yusuf. Fasalim alaih. Ucapan salam kepadanya. Fasalamtu alaihi. Lalu kemudian aku ucapan salam kepadanya. Faradda. Kemudian dia menjawab. Summa qala. Lalu mengatakan, marhaban bil akhi soleh wan nabi soleh. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Summa so'ida hatta sama ar-rabi'ah. Kemudian naik ke langit yang keempat. Fastabtaha. Minta dibukakan lagi. Ditanya lagi, man hada, siapa ini? Qala Jibril, ini ala Jibril. Wa man ma'ak, ama siapa engkau? Qala ma'a Muhammad, bersama Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus? Qala na'am, ya sudah. Qila, lalu datang sambutan, marhaban bihi fa ni'mal maji ja'a. Selamat datang, orang yang paling mulia telah datang. Fa fataha falamma khallastu fa ida Idrisu. Qala hada Idris. Begitu aku masuk, ternyata di dalamnya sudah ada Nabi Idris. Jibril mengatakan, ini Nabi Idris. Fasalim alaihi. Ucapkan salam kepadanya. Fasalamtu alaihi faradda. Kemudian aku ucap salam, kemudian dia menjawabnya. Summa qala, lalu Nabi Idris mengatakan, marhaban bil akhi soleh wan nabi soleh. Selamat datang wahai saudara yang soleh, saudara yang baik, dan nabi yang soleh. Summa su'ida bi hatta atas sama al-khamisah. Lalu naik ke langit yang kelima. Fastabtaha, minta dibukain lagi. Ditanya lagi, man hada, siapa ini? Qala Jibril, ini ala Jibril. Qila wa man ma'ak, sama siapa kamu? Qala Muhammad, bersama Nabi Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus? Qala na'am, ya dia sudah diutus. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji ja'a. Selamat datang, orang yang paling mulia telah datang. Fa fataha, lalu pintu langit dibuka. Falamma khallastu fa idza Harun. Begitu aku masuk, ternyata di dalamnya sudah ada Nabi Harun. Qala hadza Harun, kata Jibril, ini Nabi Harun. Fasalim alaihi, ucapan salam kepadanya. Fasallamtu alaihi, lalu aku ucapan salam kepadanya. Faradda, kemudian dia menjawab. Summa qala, lalu dia mengatakan, marhaban bil akhi soleh wan nabi soleh. Selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Summa su'ida bi hatta sama sadisah. Kemudian naik lagi ke langit yang keenam. Fastabtaha, minta dibukain pintunya. Qila, ditanya lagi, man hada, siapa ini? Qala Jibril, ini Jibril. Wa man ma'ak, ama siapa engkau? Qala Muhammad, saya bersama Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus? Qala na'am, ya dia sudah diutus. Qila marhaban bihi fa ni'mal maji ja'a. Selamat datang, orang yang paling mulia telah datang. Falamma khallastu fa idza Musa. Begitu aku masuk, ternyata di dalamnya sudah ada Nabi Musa. Qala, Jibril mengatakan, hadza Musa. Ini adalah Nabi Musa. Fasalim alaih. Lalu kemudian ucapan salam kepadanya. Fasalamtu alaih faradda. Aku ucapan salam, lalu kemudian dia menjawabnya. Summa qala. Lalu Musa mengatakan, marhaban bil akhi soleh wan nabi soleh. Selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Falamma tajawaztu baka. Kemudian ketika aku mulai berangkat, berpaling dari dia, baka tiba-tiba dia menangis. Maksudnya Nabi Musa menangis. Qila lahu, lalu ditanya, ma yubkika, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Musa? Qala, lalu dia menjawab, abki, aku menangis li'anna gulaman bu'isa ba'di,
karena ada seorang pemuda yang diutus setelah aku, yadkhulul jannata min ummati aksar, di mana yang masuk surga dari umatnya itu lebih banyak mimman yadkhuluha min ummati, daripada umatku yang masuk surga. Jadi kata Nabi Musa, umat Muhammad itu yang masuk surga lebih banyak dibandingkan dengan umat Nabi Musa alaihissalam. Umat Islam sekarang berapa? Berapa sekarang kira-kira? 2 M ya? 2 miliar kira-kira sekarang umat Islam. Ya. Umat yang lain, pengikut Nabi Musa, sebenarnya pengikut Nabi Musa ya Muslim, cuman sekarang sudah diselewengkan kan? Ya. Jadi kata Nabi Musa, di mana pemuda yang diutus setelah aku ini, itu umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatku. Summa so'ida ila sama'i sabiyah, kemudian dia naik lagi ke langit yang ketujuh. Fastaftaha Jibril, kemudian malaikat Jibril minta dibukakan pintunya. Ditanya, man hada, siapa ini? Qala Jibril, ini adalah Jibril. Qila, wa man ma'ak, ama siapa engkau? Qala Muhammad, saya bersama Muhammad. Qila, wa qad bu'isa ilaihi, apakah dia sudah diutus? Qala na'am, ya dia sudah diutus. Qila, lalu diucapkan marhaban bihi wa ni'mal majija, selamat datang, orang yang paling mulia telah datang. Falamma khallastu faida Ibrahim, begitu aku masuk di dalamnya ada Nabi Ibrahim. Qala, lalu dia Jibril mengatakan, haza abuka fasalim alaih, ini adalah bapamu, ucapan salam kepadanya. Qala fasallamtu alaih, lalu aku ucapan salam kepadanya. Faraddas salam summa qala, dia menjawab salam, kemudian dia mengatakan marhaban bil ibni soleh wan nabi soleh, selamat datang wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh. Summa rufi'at li sidratul muntaha fa idza nabquha mislu qilali hijrin wa idza waraquha mislu azanil filah. Kemudian aku diangkat ya ke sidratul muntaha, dinaikkan ke sidratul muntaha. Di mana sidratul muntaha itu dikatakan buahnya, ada pohon yang buahnya sebesar tempayan, kira-kira begitu. Dan daunnya itu selebar kuping gajah daunnya. Qala, kata Jibril, hadhihi sidratul muntaha, ini adalah sidratul muntaha. Wa idza arba'atu anharin, di mana di sidratul muntaha itu ada 4 sungai. Nahrani batinani, 2 sungai itu tersembunyi. Wa nahrani zahirani, dan 2 sungai itu terlihat. Fakultu, lalu aku tanya, ma hada ya Jibril, apa ini Jibril? Qala ammal batnani fanahrani fil jannah, yang 2 sungai yang tidak terlihat, yang tersembunyi itu adalah 2 sungai yang nanti ada di surga. Wa amma zahirani, sedangkan 2 sungai yang nampak itu adalah Pan-Nilu wal Furat, yaitu sungai Nil dan sungai Furat. Summa rufi ali al baitul ma'mur, kemudian aku diangkat ke Baitul Ma'mur. Dalam riwayat yang lain, malaikat Jibril nggak bisa nemenin. Ya, ketika Nabi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Ma'mur, tempat yang paling tinggi, malaikat Jibril tidak bisa menemani. Kenapa? Karena kalau dia menemani bisa terbakar. Maka hanya Rasulullah yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum itu diberikan dia, ya. Utitu bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asalin. Diberikan 3 minuman. Pertama isinya adalah khamr, minuman keras. Yang kedua laban, susu. Dan yang ketiga adalah madu. Ya, kalau yang dulu yang hadis dari lain khamr dan susu. Ini ada 3, yaitu madu. Fa akhadtul laban. Kemudian yang aku ambil adalah susu. Faqala hiyal fitrah. Itulah agama yang fitrah. Fitrah ini artinya agama yang suci, yang sesuai dengan manusia, sesuai yang selaras dengan kehidupan manusia. Allati anta alaihi wa ummatuka, di mana itu adalah engkau berada di atas fitrah, begitu pula umatmu. Kemudian begitu menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, summa furidat alayya as-salatu khamsina salatan kulla yaumin. Kemudian diwajibkan kepadaku untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali sehari, setiap hari. 50 kali.
Kemudian farajatu, lalu aku kembali. Famarartu ala Musa. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa. Faqala, bima umirta, kamu dapat hadiah apa? Dapat bekal apa dari Allah? Qala, umirtu bi khamsina salatan kulla yaumin. Aku diperintahkan untuk melaksanakan salat 50 kali sehari semalam. Ya. Qala, inna ummataka la tastati khamsina salatan kulla yaumin. Saya yakin umatmu gak akan mampu sholat 50 kali setiap hari, gak akan mampu. Wa ini wallahi, kata dia, qad jarabtu nas qablaka. Aku ini sudah mencoba mengajarkan orang-orang untuk itu. Ternyata wa ala Bani Israil asyadal mu'alajah. Aku sudah bimbing tuh Bani Israel dengan sebaik-baiknya, tapi mereka ternyata nggak bisa. Farji ila rabbika. Coba kembali lagi kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfif li ummatika. Minta keringanan buat umatmu. Faraja'tu. Lalu Rasulullah balik lagi, kata dia. Saya balik lagi. Fawadu'a anni asran. Lalu diturunin. Diambil, dikurangi 10. Tinggal berapa? 40. Faraja'tu ila Musa. Lalu balik lagi ketemu Musa. Faqala mislu, kata Musa, begitu lagi. Balik lagi tuh Rasulullah menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Fawadu'ani asran, dikurangi 10, tinggal berapa? 30. Faraja'tu ila Musa, ketemu lagi Musa. Kata Musa ngomong begitu lagi. Faraja'tu fawadu'ani asran, maka aku minta keringanan, dikurang lagi 10. Faraja'tu ila Musa, aku ketemu Musa lagi. Musa ngomong begitu lagi. Ya. Kemudian aku datang lagi pada Allah, dikurang lagi 10, tinggal 10. Bertemu Musa, kata Musa masih begitu lagi, suruh datang lagi, balik lagi pada Allah, minta pengurangan. Kemudian aku datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata hanya umirtu bi khamsi shalawatin kulla yaumin. Aku diperintahkan untuk melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Kata Musa, inna ummataka la tastati khamsa shalawatin kulla yaumin. Umatmu nggak akan mampu sholat 5 kali. Kata Nabi Musa begitu. Ya. Umatmu nggak akan mampu sholat 5 kali sehari malam. Ya. Wa ini qad jarabtun nasa qablaka. Aku sudah coba kepada manusia sebelum engkau. Wa alatu Bani Israil asyadal mu'alajah. Aku sudah bimbing tuh Bani Israil buat sholat, nggak mampu. Beda rupanya. Ya. Umat Bani Israil dengan umat Nabi Muhammad beda. Begitu Rasul disarankan kembali kepada Tuhannya, minta keringanan, apa kata Rasulullah? Sa'altu Rabbi hatta istahyaitu. Aku sudah bolak-balik menjumpai Allah minta keringanan, aku sampai malu, kata dia. Kata Rasul begitu. Walakin ardo wa usallim. Tetapi sekarang ini aku sudah redho dan aku tunduk terhadap perintah ini. Qala, lalu dia menceritakan, falamma jawaztu, ketika aku mulai bergerak berjalan, nada munadin, ada seruan, amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Aku telah tetapkan kewajibanku, ya, kewajiban dariku, dan aku sudah ringankan buat hambaku. Jadi walaupun sholatnya sehari semalam 5 kali, tapi pahalanya sama dengan sholat 50 kali, ya. Karena 1 kali sholat pahalanya 10. Ya. Nah, kemudian kanat hadisatul Isra wal Mi'raj qabla hijrati sallallahu alaihi wasallam bisanah. Ini peristiwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Falamma raja Rasulullah, ketika Rasul kembali ke kota Mekah, Rasul masuk kamarnya, bingung nih, besok mau ngapain nih kira-kira? Cara menyampaikannya bagaimana? Ya. Kan ini orang akan macam-macam nuduhnya kan? Ya. Lalu kemudian akhirnya ternyata di situ sudah ada pertemuan. Situ lagi pada kumpul tuh orang-orang. Ya. Pada kumpul orang-orang. Di sana ada Mut'im bin Adi, ada Amr bin Hisham, ada Walid ibn Mughirah. Pada kumpul di sana. Ya. Kemudian Rasul menceritakan, saya semalam sholat Isya di Masjidil Aqsa. Lalu saya sholat subuh di sini. Kira-kira gitu maknanya. Ya. Kemudian wa ataitu fi maduna zalika
Baitul Maqdis. Dan aku di antara itu telah berangkat bolak-balik ya, dari sini ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus balik lagi ya. Dan aku telah menjumpai dan di sana berada di Baitul Maqdis. Fanusyira li rahtun minal anbiya minhum Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan di sana aku bertemu, kata Rasulullah ketika di Baitul Maqdis, bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Isa. Wa shallaitu bihim wa kallamtuhum. Dan aku sholat bersama mereka dan aku berbincang-bincang dengan mereka. Faqala Amr bin Hisham kal mustahzi bihi. Amr bin Hisham bilang, ya ini mah goroh bahasa kita gitu. Mengolok-olok dia, ya. Ini mengagul bahasa gitu kan. Ya jelas kalau cuman pakai otak doang ngagul. Bagaimana mungkin dari Mekah ke Masjidil Aqsa terus balik lagi? Hanya berapa jam saja. Isya di sana balik sini subuh gitu kan hanya berapa jam. Hanya sebentar. Nah, lalu dikatakan, coba kalau memang benar ceritakan tentang profil Nabi Isa. Kata dia, amma Isa fafauqur rob'ah wadunatul. Ya. Jadi Nabi Isa itu kata dia tingginya sekitar 4 meter. Nabi Isa. Ada nggak orang 4 meter sekarang? Nggak ada ya. Ya. Ini Nabi Isa tingginya 4 meter. Jadi kan nanti kita kan fisik kita nanti di akhir zaman di mana di akhirat tuh kembali kepada semula. Kalau nggak salah 70 hasta tingginya kita nanti. Sekarang kita kan karena kuntet-kuntet semua ini kan. Karena mungkin makan atau apa kalau jadi kuntet ya. Oh dulu besar-besar manusia ya, besar-besar ya. Kemudian aridus sadr ya. Dadanya bidang ya. Zahir dam, kulitnya kemerah-merahan. Ju'dus ash'ar ta'luhu sohbah. Itu rambutnya ikel ya, rambutnya ikel. Ka'anau Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dia itu persis kayak seperti Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Orang musyrikin. Persis seperti dia. Wa ama Musa kata dia. Sedang Nabi Musa. Fadakhmun Adam Tiwal. Itu orangnya gagah. Ya, tinggi. Ya. Ka'annahu min rijalin syanu'ah. Dia seperti orang-orang syanu'ah. Mutarakibul asnan. Giginya rata. Bagus. Muqlisus syafah. Kemudian mulutnya tebal. Kharijul lisah. Apa ini? Gerahamnya kelihatan. Ya. Wa ama Ibrahim fa wallahi innahu la asbahan nasbi. Khuluqan khalqan wa khuluqan. Sedang Ibrahim itu seperti manusia seperti aku ini kata dia, baik akhlaknya maupun penampilannya. Faqalu ya, mereka begitu ceritakan benar juga ya. Tapi yang namanya enggak punya iman enggak percaya. Minta lagi pertanyaan, ya Muhammad, fasib lana Baitul Maqdis. Kan kalau orang-orang Quraisy sudah terbiasa bolak-balik ke sana. Sedang Rasul kan enggak pernah ke sono. Ini benar enggak? Coba ceritakan bagaimana Baitul Maqdis. Lalu Rasul ceritakan dakhaltu lailan wa kharajtu lailan. Saya datang malam, keluar malam. Ya. Fa atau Jibril bi suratihi fi janahi. Jibril ngasih kayak gambaran pakai apa itu? Sayapnya kelihatan ini. Ini gambaran Masjid Baitul Maqdis ya, diceritakan. Saya masuk dari pintu yang ini, keluar dari pintu yang ini, terus dari pintu yang ini, keluar pintu ini, terus dijelaskan secara rinci. Ya. Kemudian nanya lagi. Ya. Mereka bertanya tentang orang-orang yang dalam perjalanan. Ya. Apakah kamu bertemu dengan mereka? Kata Rasul, ya saya bertemu dengan kapilah Bani Fulan di Rauha, ya, di mana di sana ada ontak mereka yang tersesat, ya. Lalu mereka lagi pada mencarinya, ya. Lalu kemudian habis itu aku tidak menjumpai sedikit salah seorang di antara mereka. Tiba-tiba di sana ada satu tempat air, fasaribtu minhu. Lalu aku minum tuh air itu, ya. Fas'aluhum anzalik. Nanti tanya, kalau dia pulang bener gak? Itu dia kehilangan onta, terus airnya saya minum. Bener gak? Tanya. Qalu hadhihi wal ilah ayah. Ini benar-benar tanda-tanda
antara ini dan Tuhan ini, kata dia, dan ilah ini satu bukti juga, kata dia. Ya mereka sudah mulai goyang juga nih. Ya. Kemudian dia mengatakan, saya juga ketemu dengan kafilah dari Bani Fulan. Ya. Dan tiba-tiba di sana ada onta mereka yang kakinya pincang patah. Ya. Terus kemudian di mana ontanya itu ada bintik-bintik putih. Ya. Kemudian juga terus diceritakan semua. Ya. Begitu diceritakan sudah lengkap dan benar semua, apa kata Walid bin Mughirah? Ini mah sihir. Biasa kan orang kalau udah nggak percaya susah diapain juga. Jadi orang kalau udah nggak demen sama kita, ya kita bener aja salah, apalagi salah. Jadi begitu, yang orang udah nggak suka. Ya. Nah ini mah sahir, kata dia. Ini adalah perbuatan sihir, kata dia. Kemudian ini akhirnya menjadi peristiwa Islam ini menjadi fitnah, ujian buat orang yang sudah masuk Islam dan buat orang yang belum masuk Islam. Ada orang yang belum masuk Islam semakin berat kekafirannya. Ada orang yang sudah masuk Islam, ada yang goyang, kemudian ada murtad. Ada yang semakin kokoh seperti Abu Bakar. Karena habis itu mereka mendatangi Abu Bakar. Tanya Abu Bakar, gimana pendapat lo nih tentang temen lu ngomong kayak begitu tuh? Masa dia pergi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis terus balik lagi hanya berapa jam saja? Apalagi dia bilang sampai ke langit. Sudah Muntaha. Bagaimana pendapat kamu? Kira-kira bahasa kita gitu. Apa dia benar mengatakan begitu? Iya, dia mengatakan begitu. Selama dia mengatakan itu, lebih dari itu saya percaya. Maka akhirnya Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, saya ingin mengambil beberapa hikmah dari hadis ini, walaupun tidak semuanya, ada sepintas saja. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai ujian bagi Rasulullah. Dan setiap ujian yang dialami oleh Rasulullah itu membawa anugerah. Ya. Karena ketika Rasulullah berupaya ingin menyelamatkan agama, sampai Rasul hijrah ke Taif, pengen minta bantuan kepada orang Taif. Ternyata orang Taif malah ngasih tahu orang Quraisy, nih di sini ada Muhammad. Akhirnya kan Rasul disakiti, dizolimi. Ya. Dan ini terjadi setelah wafatnya paman beliau Abu Thalib yang pasang badan untuk membela Rasulullah SAW. Begitu Abu Thalib meninggal dunia, maka tidak ada lagi orang yang dikhawatirkan oleh orang Quraisy. Maka mereka semakin menjadi-jadi menyakiti Rasulullah. Yang kedua siapa? Khadijah, yang selama ini memberikan dukungan, harta yang dihabisin semua. Ya. Kita kalau punya bini kaya begitu enak tuh ya. Ya, ada nggak kemarin bapak-bapak nih? Bapak-bapak nggak korban, bilang sama bininya, Bu, kita ini nggak korban, saya bapak nggak punya duit. Ya. Ada nggak istri bapak yang punya gelang yang 10 gram? Ini aja Pak, gelang jual nih, jual. Beliin separohnya beliin gelang lagi. Ada nggak bini yang begitu tuh? Ada ya. Kalau ada bini kayak gitu mantep itu ya. Iya mantep itu. Ya. Tapi jangan utang ya Pak, jangan gitu. Nah, jadi akhirnya anugerah yang Allah berikan itu, Allah mengajak Nabi kita Muhammad SAW itu menjelajahi petala langit. Ya. Berjumpa dengan para nabi, diperlihatkan alam-alam gaib, semua makhluknya, dan beliau menjadi imam para nabi, dan akhirnya beliau menjadi toladan bagi mereka, ya. Dan akhirnya beliau menjadi nabi yang terakhir. Yang kedua, peristiwa ini juga sebenarnya dalam rangka untuk menjaring, karena kan setelah ini mereka nanti kan akan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka orang-orang yang bersama Rasul ini harus orang-orang yang kokoh, orang-orang yang kuat. Orang-orang yang memang keimanan yang kokoh. Karena ketika kita nanti mengarungi peristiwa yang besar, kalau di dalamnya banyak orang-orang lemah, bisa jadi nanti akhirnya mereka keluar tuh. Ya. Maka oleh karena itu peristiwa ini untuk menyaring siapa para sahabat-sahabat
yang betul-betul bersama berada di barisan Rasul, dan siapa yang kira-kira yang mulai beriman tapi tiba-tiba nggak percaya, maka ada di antara mereka yang ketika itu keluar dari Islam, murtad. Ya, gua kira ternyata makin ngagul nih, bahasa begitu deh. Akhirnya dia tidak beriman. Tapi orang yang sudah percaya semakin kuat dan semakin kokoh. Nah, inilah mereka yang akhirnya mendapat gelar as-sabiqunal awwalun. Ya, orang-orang yang para pendahulu, orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah. Kemudian juga di dalam hadis tadi diceritakan bahwa penolakan orang-orang kafir itu kan hanya didasarkan kepada akal saja. Jadi walaupun bukti-bukti sudah jelas tadi, bukti-bukti tentang profil Masjidil Aqsa, kemudian juga dijelaskan tentang berbagai macam kafilah yang dijumpai oleh Rasulullah. Dan itu ternyata semua ditanya semuanya benar cerita itu. Tapi tetap saja mereka tidak beriman. Karena apa? Karena mereka hanya mengandalkan akal pikirannya. Nggak punya iman. Karena kalau dia punya iman, dia pasti percaya terhadap apa yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu Abu Bakar, karena dia sudah beriman, selama itu yang menyampaikan adalah Rasulullah, dan itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dari itu dia pasti percaya. Kenapa? Karena dia sudah punya iman. Kemudian pembelahan dada ini sebagai persiapan, persiapan untuk menjalani perjalanan yang sangat jauh dan panjang, sehingga Rasul dipersiapkan dengan dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan, disuci dengan iman. Sampai-sampai dalam satu riwayat itu Jibril saja tidak bisa langsung ke tempat yang paling tinggi. Kenapa? Karena Jibril tidak dipersiapkan itu. Hanya Rasulullah yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hatinya dikeluarkan, dicuci dengan iman dan hikmah, kemudian dikembalikan lagi sebagaimana sedia kala, tidak ada bekas operasinya. Kalau kita kan pasti ada bekasnya. Ini tidak ada bekasnya. Itu adalah semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah berkehendak, itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari peristiwa tadi juga kita simpulkan adalah Rasulullah meminum susu, yang dipilih susu. Setelah dihidangkan ada khamr, minuman keras, dan madu bahkan. Tapi Rasulullah yang diminum adalah susu. Ada nggak orang minum madu? Minum madu terus gitu sehari? Nggak ada ya. Panas perutnya. Tapi kalau susu, kan, apalagi susu kambing kan, susu kambing, karena kalau zaman dulu susunya banyak susu kambing kan. Nah, jadi yang dipilih oleh Rasulullah adalah susu. Ya. Kenapa susu? Bukan khamr. Oh, kalau yang dipilih khamr, umat Nabi Muhammad pada teler semua nanti. Ya. Sekarang aja Rasul milih susu banyak yang pada teler. Ya. Apalagi kalau dipilih yang khamr nanti. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itulah agama fitrah, agama yang selaras. Agama yang sesuai dengan kodrat manusia. Apa yang tidak sesuai bagi kita agama Islam ini? Nggak ada. Semuanya cocok. Ajaran apa yang memberatkan buat manusia? Nggak ada. Nggak ada yang memberatkan. Haji, bahkan ada ulama bilang haji karena jadi nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Kalau orang sudah umur 55 tahun, wajib nggak haji? Wajib nggak haji? Kalau dia punya duit, begitu datang 300 juta, ketika itu jadi wajib. Tapi kalau setor dulu 25 juta, kayaknya nggak wajib itu. Karena hajinya nanti tahun berapa? Umur berapa? Umur 90-an. Belum tentu ada. Ya. Jadi kata ulama ujian, kenapa nggak wajib? Karena sistem. Makanya haji itu kan manis tato ilahi sabila. Ya. Sekarang aja yang puroda banyak orang berangkat sekarang. Ya. Udah pertemuan. Ya udah, tapi mereka harus nggak bersedih. Kenapa? Karena memang yang namanya haji itu panggilan. Ya. Guru kita Kiai Fahrudin tiba-tiba berangkat. Orang yang setoran lama nggak berangkat, dia yang kagak setoran langsung berangkat. Ya memang begitu. Ya. Kan kita udah dipanggil sama Allah kan. Nih kita semua orang Maharta sudah dipanggil semua sama Allah. Tinggal nyautnya. Ada yang nyaut sekali, nyaut 2 kali, ada yang diem baik. Yang kagak berangkat kalau diem baik begitu tuh. Ada yang pura-pura budak. Ya, jadi begitu. Nah jadi di mana Islam ini seagamanya
tidak ada yang bertentangan dengan kodrat manusia. Coba misalnya ajaran Nasrani, para pendeta kan nggak boleh nikah kan? Ya, para biarwati itu nggak boleh nikah, nggak boleh punya istri. Lah kita ditinggal istri 2 hari aja puyeng. Ongkosnya mahal gitu, bukan apa kalau tinggal istri, bukan apa. Lah kita kudu beli nasi padang gitu kan. Kalau sedang makan enaknya habis gitu kan. Kalau dulu kita bisa nambah kan. Berat. Mereka itu menyalahi kudrat. Tapi kan pada akhirnya ada juga di antara mereka yang terjebak. Ya. Karena terjebaknya karena nggak tahan, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang keji akhirnya kan. Nah, kenapa? Karena nikah ini fitrah. Makanya kata Rasul, an-nikah sunnati. Nikah itu sunnahku. Paman ragiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak mau nikah berarti dia tidak mengikuti sunnahku. Kata Imam Malik, kalau saya tahu saya mati besok, saya nggak punya istri, maka saya harus nikah saat ini, kata dia. Kenapa? Saya tidak ingin berjumpa kepada Allah dalam keadaan membujang. Karena orang yang paling buruk adalah orang yang membujang. Ini bapak ada yang nggak punya bini nggak? Ada yang nggak punya bini? Udah kawin lagi, cariin DKM tanggung jawab. Gampang itu mah. Lah nggak apa-apa, yang penting punya istri buat comal-comal dong, nggak apa-apa ya. Katanya udah dibadalin. Yang kedua terjadi khilafiyah, ada pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu hanya sifatnya ruh, bukan fisik. Ini dibantah oleh ulama lain termasuk dengan ayat Al-Qur'an yang menyatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Namanya abdun, disebut hamba itu ada ruh, ada fisiknya, ya. Kalau cuman ruh, ya bukan abdun namanya, ya. Atau fisik tapi nggak ada ruhnya, ya bukan abdun juga karena mayit namanya sudah, ya. Oleh karena itu Isra dan Mi'raj ini adalah ruh dan fisiknya. Jadi Rasulullah itu fisiknya diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salatnya Rasulullah bersama para nabi, dan nabi ini Rasul ini dijadikan imam bagi mereka. Ini bukti bahwa mereka ini menerima kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu itu terus disempurnakan oleh nabi-nabi berikutnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kita membangun sebuah bangunan, ya, pertama pondasi, terus ada tiang, ada dinding, dan ada atap. Terus maka nabi kita ini adalah nabi yang menyempurnakan agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Makanya kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Sudah sempurna. Jadi oleh karena itu para pengikut nabi-nabi terdahulu, begitu Rasul diutus maka dia wajib mengikuti apa yang diajarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian udah mau habis aja nih. Ya, dikit ya. Soalnya ini ada hal yang penting nih. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ikatan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Pertama ini menjelaskan tentang urgensi Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Di mana Masjidil Aqsa ini kan kiblat orang muslim yang pertama. Sebelum begitu turunnya perintah salat, maka kiblat kita itu salatnya bukan ke Masjidil Haram, tapi ke Masjidil Aqsa. Bahkan setelah 13 bulan di Madinah itu turun ayat yang menganjurkan kepada kita untuk baru merubah posisi kiblat menjadi Masjidil Haram. Makanya kan di sana ada Masjid Dzul Qiblatain, masjid yang punya 2 kiblat itu. Kemudian Masjidil Aqsa ini menjadi tanggung jawab bagi orang muslim keseluruhan, bukan hanya tanggung jawab bagi orang-orang Palestina. Ya. Kenapa? Karena ini ada kewajiban bagi orang muslim. Ya. Dan ancaman bagi Masjidil Aqsa ini itu ancaman juga buat Masjidil Haram. Ya. Jadi kalau sekarang Yahudi ini sedang merebut Masjidil Aqsa, maka suatu saat dia juga akan mengambil alih Masjidil Haram.
Sekarang dideket-deketin kan, pemimpin-pemimpinnya kan dielus-elus gitu kan, biar supaya jangan bantu Palestina. Itu mulainya begitu. Ya. Ada seorang Yahudi yang bernama penguasa Al-Qurt nih, pada terjadi perang salib nih. Dia mengutus utusannya itu untuk menghancurkan makam Rasulullah ketika itu. Dia menghancurkan makam Rasulullah karena dia tahu itu tempat mulia, ingin menghancurkannya, tapi digagalkan oleh tentara Utsmani, kerajaan Utsmaniyah. Di samping itu pula ada seorang Yahudi juga yang bernama David Ben Gurion, salah seorang pemimpin Yahudi. Dia itu memerintahkan bala tentaranya dan para pemuda untuk menggaungkan. Dia mengatakan, Istaulaina al-Aqsa, kata dia. Kita sudah menguasai Masjid Aqsa. Dan sekarang wanahnu ala tariqin ila al-Hijaz, ila Masjid Haram. Dia menggaungkan kita sudah menguasai Masjid Aqsa dan kita sekarang sedang menuju Masjidil Haram. Itu tekad mereka. Ya, tekad mereka. Bahkan dikatakan oleh Goldmeier, mengatakan dalam bahasa dikatakan ini asyumu raihata ajdadi fil madinati wal hijaz wa hiya biladuna lati sawfa nastarji'uha. Kata dia, sungguh aku telah mencium wanginya kakek-kakekku di Madinah. Karena kan dulu waktu Rasul hijrah ke Madinah sudah ada orang-orang Yahudi di sana, Ahlul Kitab dan Hijaz. Itu adalah negara kita yang harus kita ambil kembali. Itu tekad mereka. Ya. Kalau kita baca begini ngeri juga kita nih. Ya. Tentang Masjidil Haram bisa-bisa terjadi kalau orang Islam tidak punya loyalitas. Ya. Kemudian organisasi sholat, saya kira organisasi sholat ini sudah maklum bahwa sholat itu adalah amalan yang pertama dihisab oleh Allah. Oleh karena itu sesibuk apapun yang namanya sholat nggak boleh tinggal. Selama masih punya akal, kecuali kalau udah nggak punya akal terserahlah. Tapi selama masih punya akal, sesibuk apapun sholat tuh harus dikerjakan. Kalau puasa kan boleh ditinggal ketika dalam keadaan safar, ketika dalam keadaan sakit. Tapi kalau puasa, kalau sholat, walaupun sakit tetap harus sholat. Ini jangan udah puyeng-puyeng dikit kagak sholat. Di rumah sakit, lagi sakit kagak sholat. Kan sakit tanda-tanda mati biasanya. Malah kagak sholat. Karena harusnya orang lagi sakit tuh sholatnya makin rajin. Ini di rumah sakit sholat, udah cuci darah, kemudian nggak sholat gitu kan. Jadi nggak jadi nggak jadi perhatian sholat. Padahal ini sholat sangat penting. Ya. Kalau ibadah haji tadi bagi yang mampu saja. Tapi kalau sholat nggak ada yang nggak mampu. Dia berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa. Kita undang orang, kita sholatin. Karena cuma dua pilihannya, sholat atau disolatin, itu aja. Ya. Nggak mau sholat, ya disolatin udah, selesai urusan. Nah, jadi kemudian yang terakhir, Rasulullah diperlihatkan tentang azab atau hukuman penyakit-penyakit sosial. Orang makan riba, makan harta anak yatim, terus gibah, gosip, terus kemudian berzina, menenggak minuman keras. Ini semuanya diperlihatkan oleh Allah tentang hukuman penyakit-penyakit sosial yang itu harus menjadi pelajaran, dan Rasulullah sudah diperlihatkan tentang gambaran neraka dan surga. Pahala orang yang berjihad itu nggak putus-putus. Kita kan kadang-kadang nih mikirin buat yang lain. Coba sekali yang punya tanah di mana-mana tuh kalau strategis pakin buat musola. Kalau di sana nggak ada musola, supaya jadi terus ini buat anak mulu. Anak kalau gede, kalau dia pindah ke sono nggak punya pikirin ke orang tuanya. Orang tua udah tua, dia sono baik. Orang tuanya nggak dipikirin ya. Jadi kita pikirkan buat kita juga yang punya harta itu, biar menjadi ada jihad mali yang itu nanti pahalanya terus menerus mengalir. Ya, sudah waktunya. Ada yang nanya? Tadi katanya ada pertanyaan 2. Kalau ada yang nanya. Ya, kalau nggak ada ya udah. Mari kita tuh baca hamdalah dan doa kafaratis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.